Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya, dimanapun kawan-kawan berada. Mungkin eh, kembali gitu lagi bertemu dengan saya, di mana di sini saya akan membuat tutorial ataupun cara ya step by step dari membuat atau memvisualisasikan sebuah data gitu ya. Di mana data ini dapat diperoleh dari suatu sumber gitu ya, suatu sumber yang dapat diperoleh. Kemudian si data ini kita download, ya, karena datanya open source atau user friendly gitu, jadi kita bebas untuk menggunakan dan kita memvisualisasikannya gitu ya. Atau dibuat menjadi suatu informasi dalam yang dikemas dalam sedemikian rupa gitu di visualisasi itu, sehingga dapat dilihat ataupun dibaca oleh halayak umum secara mudah gitu, dengan mudah. Karena kita di sini akan mencontohkannya. Kita menggunakan datanya itu dari data ya adalah Kaggle gitu ya, kaggle.com di sini datanya. Nah, kita untuk memvisualisasikan menggunakan Google Studio. Nah, ini ya. Oke, kita langsung saja ya guys ya, biar tidak lama. Yang pertama kita itu di sini, oh ya, saya di sini akan memvisualisasikan data tentang namanya, nanti deh kita lihat dulu ya, biar lebih penasaran. Oke. Lanjut saja, oke. Kita pertama tuh kita buka dulu Kaggle dataset ya, di mana si ini tuh kita akan eh, kita akan gunakan untuk mendownload gitu ya. Mungkin nanti akan saya simpan di sana gitu ya. Kita coba. Nah, langsung muncul tampilan seperti ininya kawan-kawan. Ini Kaggle, ini dataset gitu ya, semuanya. Jadi di sini tuh banyak itu, banyak sekali data-data yang di seluruh dunia, bahkan tidak hanya di Indonesia. Dan ini pun lihat menggunakan bahasa Inggris gitu ya dalam penulisannya juga, sehingga emang ini digunakan secara internasional gitu ya, internasional. Nah ini kita di sini tuh kalau mau mendownload gitu ya, harus login dulu gitu ya. Jadi kawan-kawan silakan login dulu. Di sini nanti ada login, baru bisa download gitu ya, baru bisa download. Ataupun nanti kawan-kawan pilih dulu datanya ya, langsung bisa download. Pas download tuh nanti kan disuruh atau diperintah untuk masuk gitu ya ke login gitu ya, atau ke sigin, ke sigap ataupun ke register gitu ya. Silahkan kalau sudah punya data silahkan. Nah di sini gitu ya, banyak sekali ada yang training dataset datanya, atau juga ini per subjek gitu ya, atau per bidang. Misalkan di sini ada arts and entertainment, data-data tentang arts and entertainment gitu ya. Di sini tuh ada filenya berbentuk CSV, 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 dan ini ada banyak sekali filenya kalau ini ya. Jadi ini jenis filenya. Kalau ada juga tentang biologi gitu ya. Kalau pengen lihat tinggal diisi all gitu ya. Ini biologi, kemudian ini ada social science gitu ya. Ini bisa lihat saja data-data di sini tentang sosial dan sains. Ada population data, gitu ya. Global Annual Population Growth gitu ya ini ya. Kemudian ada GDP gitu ya, data worldwide ini. Dan ada automobile and vehicle gitu ya. Itu investing, social network, banyak sekali gitu ya untuk data-datanya. Kan bisa lihat juga di sini tuh filternya untuk mencari itu ya. Nah, kebetulan saya sudah mendapatkan data yang ingin saya gunakan itu ya. Di mana data yang gunakan itu adalah tentang Global Social Progress Index atau indeks kemajuan sosial global gitu ya. Jadi ini indeks kemajuan sosial di seluruh dunia gitu, global. Di mana indeks kemajuan sosial ini atau SPI ini mengukur sejauh mana negara memenuhi kebutuhan sosial dan lingkungan warganya. Dari 54 indikator di bidang kebutuhan dasar manusia, landasan kesejahteraan, dan peluang untuk maju menunjukkan kinerja bangsa yang relatif gitu ya. Dan CSP ini atau Social Progress Index ini mengukur kesejahteraan masyarakat dengan mengamati hasil sosial dan lingkungan secara langsung daripada faktor ekonomi, faktor sosial, dan lingkungan termasuk kesehatan. Di mana kesehatan ini tempat tinggal, sanitasi gitu ya, atau air gitu ya. Kemudian ada kesetaraan, inklusi, keberlanjutan dan kebebasan dan keamanan pribadi gitu ya. Nah, di sini tuh langsung di bawahnya ada ya. Kalian bisa lihat secara data, ini datanya bisa lihat, terus ini secara
kolom itu ya, secara maksudnya secara table gitu ya, table. Kalau kolom ini tinggal lihat aja visualisasi datanya di sini, bisa lihat gitu ya gimana. Kemudian kalian bisa lihat juga secara ini data analisis, data analisis gitu ya, banyak sekali di sini gitu. Itu untuk contoh-contohnya. Nah, di sini kalian kalau mau download tinggal dulu saja download atau mau buka si Spray ini gitu ya. Kita coba download aja gitu. Nah, karena saya udah login jadi langsung ke download di sini ya, kawan-kawan gitu ya. Kawan-kawan ya ke download gitu di situ. Nah, di sini setelah itu kita langkah kedua setelah menload datanya ya, kita coba ke file, kita open, show in folder. Ini harus ini dulu ya, diekstrak dulu biar agar terlihat gitu si datanya gitu ya. Ini SPI udah ada SPI. Datanya ini ya SPI. Jadi ini arsip dalamnya ada biar nanti kebuka biar enak. Jadi kita ekstrak dulu gitu ya kawan-kawan. Setelah datanya di-download, oh iya lupa eh, dicek dulu kawan-kawan ya, dicek dulu. Kita coba cek dulu datanya. Nah, ini datanya ya. Ya, semuanya ada di sini ya, semuanya ada di sini. Silahkan di sini tuh ada banyak negara gitu ya, di sini tuh hampir ada berapa negara ya? 168 negara ya, yang mana hampir di seluruh dunia mungkin ya ini, bahkan emang seluruh dunia mungkin ya kawan-kawan. Datanya emang sangat bagus itu ya di Kaggle dataset ini. Emang bagus itu datanya banyak gitu ya. Mungkin ada beberapa emang nggak ada gitu ya di sini. Namun emang cukup untuk kita gunakan datanya ya. Setelah dicek, kawan-kawan bisa lihat aja gitu ya secara ini di sini. Lanjut kita ke untuk memvisualisasikan datanya atau visualisasikan yang namanya indeks kemajuan sosial secara global, global indeks kemajuan sosial gitu ya. Kita coba sekarang nah ini linknya ya untuk Google Studio ya, kita coba copy, sudah disediakan ya, kita enter. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Kawan-kawan tinggal hanya menggunakan Google Chrome ataupun Mozilla Firefox atau apapun itu, nanti kawan-kawan sudah ada ke akunnya, kita tinggal login saja, gampang. Nah, itu langkah pertama, kita langsung masuk ke ini nih, blank report ya, blank report. Nah, karena kita akan menggunakan data yang kita punya gitu ya. Blank report. Nah, itu akan langsung muncul. Nah, ini add to report, di mana di report itu kita akan memasukkan apa. Di sini banyaknya di Google Studio itu banyak, ada Looker, Google Analytics, ada Google Ads, Google Sheet, BigQuery, AppSheet, Air Upload, Amazon Sheet, banyak sekali ke bawahnya gitu ya, yang mana emang ini dapat digunakan gitu ya secara umum gitu ya, secara user friendly. Nah, ini juga masih ada tuh PostgreSQL, SQL, MySQL gitu. Nah, karena kita sekarang akan menggunakan data yang udah ada, maka kita akan langsung aja file upload gitu ya, file upload. Ini pilih aja file upload yang ada di sini nih, file upload harus CSV ya, file yang download terus CSV kawan-kawan. Nah, tadi download dari datasetnya itu berupa CSV, jadi kita nggak perlu convert lagi. Tinggal kawan-kawan tinggal klik file upload, langsung klik to upload file gitu ya, di sini. Cari aja. Nah, di sini ada yang CSV ini ya. Ini kita langsung aja ada karena sebelumnya udah ada di sini. Ataupun kalau nggak tinggal cari file yang disimpan tadi gitu. Tinggal masukkan, open. Nah, tunggu beberapa saat proses. Nah, di sini tuh ada status. Kalau tulisannya masih processing itu kawan-kawan masih belum bisa digunakan gitu ya. Belum bisa digunakan datanya. Jadi tunggu dulu sampai tulisannya teruploading nih. Uploading. Kalau udah uploading gini berarti udah bisa digunakan filenya. Ini udah bisa dicek SPI size-nya. Setelah itu kita klik add.
Nah, setelah ini tulisannya, pokoknya setelah proses nunggu, Pangplan itu terus uploaded, selanjutnya telah diupload itu ya, telah diunggah, dan kita add, maka akan muncul jendela seperti ini. Nah, setelah muncul UR, about to add data to this report. Nah, makanya kita tinggal klik add to report gitu ya, add to report. Kemudian maka akan muncul langsung di tampilan ataupun ya ini untuk nantinya gitu ya, nantinya akan ditampilkan gitu. Nah, sekarang karena ini masih United Report gitu ya, maka kita akan ganti. Di sini akan terus kita indeks sesuai dengan apa yang kita mau visualisasikan gitu ya. Indeks kemajuan sosial global. Itu ya kawan-kawan, tinggal enter saja langsung Pak, masih nama di sini langsung berubah gitu ya. Nah, ini data yang akan nanti kita gunakan. Sebetulnya itu sudah berbentuk yang namanya visualisasi, namun dalam bentuk tabel atau kolom gitu ya. Jadi kita akan mengubah bentuknya berupa banyak gitu ya. Kita akan pilih nanti kita lihat dulu. Namun sebelum kita masuk ke pemilihan visualisasi, kita akan memilih dulu data. Di sini tuh ada yang namanya properties ya di sini tuh. Nah, ini di sini tuh ada data, datanya ini, data kita, ini properties itu untuk mengedit ya, mengotak visualisasi nanti. Di mana ini ada dimensi ada blind data, ada filtering dimension, ada dimension, ada metric gitu ya. Di mana semuanya ini bisa kita pakai gitu ya. Nah, sekarang untuk data range dimension ini biasanya digunakan data range untuk waktu biasanya ya, untuk waktu atau ratio ya berbentuk range gitu ya, data range gitu. Nah, di sini dimension itu biasanya yang digunakan untuk dasarnya, itu dasarnya. Nah, untuk metrik itu yang memang menggunakan data yang berbasis atau berdasar, datanya berbentuk hitungan atau angka gitu. Nah, ya ada dimension range gitu ya. Kalau kita ke bawah lagi banyak gitu ya. Biasanya kita akan menggunakan ini saja di sini, terus yang ini. Karena kita ini akan memunculkan gitu ya, memunculkan sebuah. Jadi kita akan memvisualisasikan si data indeks kesehatan sosial global itu dalam bentuk sebuah peta gitu ya. Peta. Jadi kayak dari kayak atlas gitu. Jadi bentuknya sebuah peta gitu ya kawan-kawan. Kita coba lihat sini. Kita ubah dulu ya ini karena kita mau bentuknya sebuah apa ya persebaran itu persebaran ya indeks kewajaran sosial ini. Jadi kita harus tahu negara-negara mana aja. Maka kita simpan dimensi ini dengan country gitu ya country. Kita lihat di ini country itu ini ya country itu ini. Nah, ini country gitu ya country itu negara nama-nama negara gitu ya. Setelah country, kita akan melihat yang namanya skor ataupun tingkat dari indeks kemajuan sosialnya gitu ya. Atau bisa disebut kita lihat di sini ada namanya skor kemajuan sosial. Jadi bisa kita lihat negara mana saja yang emang memiliki skor kemajuan tingkat tinggi atau rendah gitu ya. Jadi skor kemajuan sosialnya ada yang tinggi ada yang rendah gitu kawan-kawan. Sini yang mana kita bisa melihatnya nanti secara persebaran dalam bentuk persebaran. Nah, ini ada namanya SPI score, berarti kita harus pilih yang namanya SPI score gitu ya, SPI score. Kita ke sini lagi, coba kita cari SPI score. Nah, kita masukkan karena SPI score itu berbentuknya angka ya kawan-kawan. Di sini itu model datanya kita bisa lihat saja model datanya di sini ya. Nah, ini model data kita mau lihat SPI score tuh number ya. Kalau teks itu kita nggak bisa di metrik kalau teks itu, tapi kalau number itu harus di metrik bisa. Tuh kita coba masukin yang namanya SPI score nih. Udah ada ya. Maka terlihat di sini SPI score-nya. Kita gedein aja. Ya, kita coba. Nih sudah terlihat ya. Setelah itu ya kita akan menggunakan mengganti si tampilan si table ini menjadi tampilan persebaran dalam bentuk peta gitu persebaran itu ya ataupun bentuk ya SHP gitu ataupun ya batas-batas administrasi negara gitu ya.
Karena kita bentuknya negara ini ada Norway, Finland, Denmark, Iceland, dan ada Switzerland, Kanada, Sweden, Netherlands, Japan, Jerman, ada Australia, New Zealand, Ireland, Austria, gitu ya. Semuanya ada gitu ya. Nah, sekarang nah ini banyak gitu ya, untuk mengganti suatu tampilannya, kita cari aja chart. Di sini ada chart, tinggal klik saja, bahkan muncul pilihannya banyak sekali di sini ya. Chart ini ada table, ada yang berbentuk skor gitu ya, dan ada bentuk lain, ada batang sini ya, ada batang juga, harus ada chart gitu, pie chartnya. Nah ini kita akan menggunakan map gitu ya, map banyak sekali gitu ya. Kita gunakan map, maka kan kita klik saja map, maka tampilan yang ada di sini langsung berubah gitu ya kawan-kawan. Nah langsung berubah ya kawan-kawan di sini tuh. Dia tinggal kan sesuaikan saja untuk bentuk ininya, tinggal sesuaikan aja ya kawan-kawan. Sesuaikan aja kawan-kawan mau seperti apa gitu ya, si tampilan ininya silakan sesuaikan aja nanti itu ya, biar bisa terlihat. Nah setelah disesuaikan sama kita, ini masih ada warnanya gitu ya semuanya. Nah karena ininya belum dirubah, kita belum dirubah si butik ininya, kita rubah dulu ke yang namanya yang tadi SPI score gitu ya, SPI score, maka langsung ada berubah tuh, lihat ini, di mana terendahnya itu adalah dengan skor 32,5 gitu ya, dan tertingginya itu berada di 92,63 untuk skor si kemajuan sosialnya kawan-kawan. Nah ini biasanya juga udah otomatis yang namanya dari yang putih, warnanya putih, terendah tuh putih, ke yang biru gitu, biru yang lebih tua, jadi sehingga ketika tampilan berada yang ininya warna biru lebih apa ya, birunya tua gitu ya, lebih kuat birunya, maka dia adalah skornya di atas 90 gitu ya. Nah ini kita juga bisa lihat langsung tuh, ini seperti ini nih warnanya tuh, biru ya ini ya, skornya 91. Ini juga tuh 92 Norway gitu ya, dan ada Sweden gitu ya, semuanya bisa kita lihat juga gitu ya. Oke. Ya itu, setelah itu eh itu hmm, ya kita lihat gitu ya, dimana ini merupakan negara-negara tuh. Jadi sini tuh ya kalau dibulatkan kan bulat gitu kan, ini tapi mendatarkan itu ya. Nah setelah itu kita akan mengubah warnanya ya, warna chartnya ini agar terlihat lebih terlihat gitu ya. Kalau warnanya mungkin kalau gradasi biru lebih mudah, cuman kita rubah aja biar posisi enak, kita rubah ke style ya, dimana ada setup, ada style gitu ya, kita rubah di sini tuh. Nah kalau ini tuh ya namanya untuk batas arbitrasinya gitu ya, kalian bisa rubah sesuai dengan kemauan itu, ada yang menjadi warna abu, silahkan itu ya, ada yang menjadi warna hijau, silahkan. Nah, saya akan ubah warna hijau tua ya, biar lebih kelihatan gitu batas adminnya. Kemudian eh, ataupun sebelum kita lihat di sini dirubah ya, itu. Nah, di sini ada yang namanya, nah ini max color, mid color, juga ada min color. Ini tuh
Ya untuk yang namanya persebarannya gitu ya, kita coba merah ininya pakai enggak, kalau rendahnya kita ini apa, max ya, maxnya warna merah atau maxnya warna, kita warna ungu tua ya. Untuk minnya kita warna ini ya, biru, biru yang ini aja. Jadi dibebaskan ya kawan-kawan, silakan. Minnya warna ungu tua gitu ya. Jadi ini akan dibebaskan itu ya, silakan. Karena terlihat gitu ya perbedaan warnanya di sini. Jadi untuk yang terendah itu berwarna biru, untuk yang dari terendah naik ke sedang itu sedang jadi warna ungu, kemudian naik lagi jadi warna merah gitu ya. Yang kan terlihat di sini gitu. Dan untuk tampilan si mapnya ini kita akan juga bisa ubah gitu ya, atau yang namanya bisa diubah dengan layoutnya. Tinggal pilih ke theme and layout di atas di sini, kan bisa pilih. Nah, kita mau yang mana? Pilih, ada yang bisa bisa jadi warna ini ataupun jadi warna ini, gitu ya. Ini silakan ya kawan-kawan, tinggal pilih saja untuk visualisasi dari layoutnya atau temanya gitu ya. Saya akan pilih yang ini, ada namanya, ada Largon itu ya, ada Fog. Saya akan coba yang mana ya kawan-kawan, ini kalau mau bagus semua ya, kita coba yang laguan aja ya biar gelap gitu ya. Setelah itu kita bisa balik lagi ke yang namanya layout. Ini bisa disesuaikan itu ya, bisa disesuaikan tapi kita segini aja dulu. Kita klik lagi ininya, langsung maka auto ke setup lagi. Nah ini di sini saya style bisa diubah ya. Ini kan untuk base mapnya ini masih berupa map gitu ya, tapi kita bisa berupa satelit juga. Nah ini tinggal ubah aja secara satelit ini ya. Nah satelit, jadi kita pakai yang map aja untuk saya. Nah sebenarnya ini tuh sudah divisualisasikan gitu ya kawan-kawan, yang mana data ini sudah bisa digunakan gitu ya, sudah bisa digunakan dan sudah bisa divisualisasikan. Dan untuk memastikan data yang digunakan bisa digunakan, kita bisa lihat di, nah ini kawan-kawan di sini itu kawan-kawan bisa lihat ada yang namanya view. Nah, kan tinggal buka aja view, maka ini kan bisa dilihat ya, tuh di daerah mana, di daerah mana, nah, ini Indonesia gitu ya, Indonesia gitu. Indonesia berada banyak sekali gitu ya, Indonesia banyak sekali juga. Ini kita berada ke benua Asia yang di Rusia gitu ya, banyak gitu ya. Tinggal dicek saja untuk editnya. Namun untuk kali ini juga saya akan melihatkan untuk satu kali lagi untuk memusasikan datanya gitu ya. Di mana data yang digunakan nanti tuh data yang ada lagi di sini, kan kita masih banyak datanya yang mau digunakan itu ya. Di mana si data ini akan digunakan oleh saya gitu ya. Eh, Bentar. Ini sih NV quality, water sanitation, dan SPI score. Ya, selanjutnya kita mencoba untuk menambahkan visualisasi selanjutnya gitu. Dimana visualisasi yang akan kita buatkan itu tidak berupa map gitu ya. Ataupun silakan map juga silakan, namun kita coba yang lain. Di sini kita ada namanya tools, ini end page, ada end data, the end chart. Kalau itu kita tambah lagi gitu ya, si page-nya di bawah di sana ya. Kita coba end page juga, end page, end page gitu ya. Side page gitu ya, add chart atau add chart gitu ya, add chart. Ini kita akan coba mau masukin, salah pencet di add chart gitu ya. Nah kita akan yang mana pilih gitu ya. Saya akan coba untuk menginstruksikan data menggunakan stack combo chart gitu ya. Yang ini kita coba, nah setelah diklik kita akan muncul di sini.
Itu serah kawan-kawan mau di gimana juga gitu ya. Tinggal naik, ini juga aja. Nah, ini gitu ya. Ini akan langsung terlihat. Sebenarnya ini sudah berbentuk yang namanya visualisasi gitu ya, visualisasi dari si data ini gitu ya, data ini. Nah, kita sesuaikan dulu ya kawan-kawan, karena biar bagus juga gitu ya. Nah, ini data yang akan kita gunakan itu ya. Nah, tapi kan ini prosesnya masih secara ini ya, secara ini ya, kita coba view dulu itu ya. Nah, ini untuk view yang pertama, ini untuk page kedua gitu ya. Ataupun kita mau di satu page juga bisa gitu ya, satu page biar apa terlihat gitu ya. Namun biar tidak heurin gitu ya. Biar susah juga. Nah, kita di sini udah dimasukkan, masukin. Setelah itu kita akan merubah si data yang mau kita gunakan itu di sini, di mana kita akan coba menampilkan data dari kebutuhan dasar manusia ataupun kita dari yang namanya ini ya water sanitation juga dengan kualitas lingkungan dan skor kemajuan sosialnya. Jadi kita akan lihat apakah skor kemajuan sosial itu si kualitas lingkungannya bagus atau jelek, dan bahkan dengan si water sanitation-nya atau sanitasinya gitu ya. Tingkat sanitasinya, air dan sanitasinya apakah setara dengan skor kemajuan sosialnya. Jadi ketika lingkungannya kualitas lingkungannya bagus dan sanitasinya juga bagus, apakah skor kemajuannya tinggi atau enggak, mempengaruhi atau enggak gitu. Kita lihat itu ya. Kita lihat. Nah, untuk mengubahnya itu dengan cara kawan-kawan tinggal ini ganti saja ya dimensinya dengan karena kita biar lihat tahu di sininya itu negara, kita rubah aja ini jadi country gitu ya. Nah, terlihat gitu ya tulisannya country. Nah, ini sudah terlihat itu ya. Nah, di sini tinggal ubah aja metriknya kawan-kawan, metriknya karena SP-nya udah ada gitu ya. Di sini SPI-nya kita rubah si metriknya ini diubah dengan yang tadi kan di sini NV quality ya. NV quality itu yang ini skornya ya. Skor skor kita cari yang NV quality. Nah, ini NV quality ya. Kawan-kawan bisa lihat ini NV quality yang ini. Nah, ini NV quality. Nah, juga sini ada yang tadi water sanitation ya, ini water sanitation ya. Berarti yang water sanitation juga ini yang environmental, environmental gitu ya. Nah, coba yang environmental, cari dua environmental. Nah, ini environmental juga yang ininya ganti dengan sanitasi. Nah, kalian bisa lihat itu ya di sini tuh dapat terlihat visualisasinya, bahwasanya eh, si untuk yang NV ataupun kualitas lingkungannya itu bisa lihat secara garis itu ya di sini garis, dan untuk SPI skornya tuh yang ini ya yang tengah yang atas, nah, yang bawah yang ini untuk water sanitary yang atas gitu ya, agar bisa terlihat lebih bagus gitu ya. Maka kita ubah di style karena ini masih warnanya bingung gitu ya, warnanya mana biar terlihat lebih mencolok. Kita coba ke sini. Ini untuk yang seri satu berarti yang NV quality, yang environmental quality. Nah, ini yang kedua, series 2 itu yang SPI score gitu ya. Ini yang water sanitation-nya series 3. Kita mau merubah misalkan si eh itu jadi bar. Kita klik aja gitu, rubah jadi bar itu ya. Di sini biar itu ada 3 bar. Jadi semuanya berbentuk bar gitu ya. Ketinggian atau apapun.
Dan untuk yang misalkan yang SP score mau kita lain, tinggal ganti aja sama lain gitu. Lain. Kemudian di sini mau sama bar lagi, silakan. Dan kamu water tendensinya jadi lain, silakan. Lihat itu ya, ada garis-garis gitu. Ada garis-garis bisa digunakan gitu ya, bisa dilihat. Sekarang kita akan coba apa ya? Untuk warnanya gitu ya. Kita akan coba si NP ini berbentuk bar gitu ya. Kita coba intinya warna ungu tua dan untuk lainnya ini warna biru ya warna biru. Untuk si skor itu indeks kemudian sosialnya dan untuk yang water sanitasinya tingkat sanitasinya itu warna pink gitu ya, warna pink gitu ya. Nah, ini maka akan terlihat itu ya secara mencolok gitu ya untuk perubahan atau si perbedaannya ini gitu ya. Bisa kita lihat kawan-kawan setelah dirubah kembali lagi setup. Nah, ini itu. Untuk misalkan ini secara grafik gitu ya, secara gambar kalau di sini dengan lihat dari warna juga dari bentuk. Nah, untuk yang biar makasih yang lebih bagus, pas kita tinggal klik aja di sini. Arahin mau yang mana, garis yang mana nanti akan muncul tuh Serbia, Madagaskar, gitu ya, Vietnam, Bhutan, Liberia, Kuba. So, kamu bisa lihat juga gitu ya. Nah, di sini karena kita ini masih tulisannya dalam bentuk apa ya? Format data itu ya, data dari CSV sehingga mungkin apa sih end quality itu apa gitu kan. Jadi kalau kan bisa ganti secara manual di sini kita lihat ke setup ada di sini di tulisan ini sebelah kiri itu ada tulisan zoom ini zoom tinggal klik aja langsung berubah jadi warna pensil ini klik saja. Nah ini tinggal rubah di sini namanya ya tinggal rubah ini jadi kualitas lingkungan gitu ya lingkungan atau pakai tingkat itu ya biar kelihatan. Aduh, bisa ketiknya saya. Tingkat. Nah, ya gitu aja. Udah. Setelah gitu, klik di mana saja. Lalu kita ubah aja yang ini SPS score dia kan belum tahu mereka itu apa gitu ya. SPS score itu berarti tinggal ubah sesuai dengan nama ini nih. Ya. Skor kemajuan sosial gitu ya. Nah, terus aja skor atau tingkat atau nilai kemajuan sosial. Nah, itu ya tinggal klik di mana saja terus ubah lagi yang ininya sekarang water sanitation apa gitu ya jadi tinggal tingkat kualitas air dan sanitasi gitu ya, kawan-kawan. Maka akan berubah langsung di sininya gitu ya. Tinggal apa ya kita lihat visualisasinya gitu ya secara visualisasinya langsung nah ini gitu ya ini FPS score kita bisa rubah dengan cara ganti saja di sini jadi nilai indeks kemajuan sosial global. Nah, langsung berubah di sini, kawan-kawan. Setelah itu, kita tinggal bisa lihat view di sini. Nah, ini ya view ini juga ini gitu ya untuk visualisasinya. Nah, mungkin cukup sekian yang mungkin bisa saya sampaikan. Dan kawan-kawan juga, kalaupun emang nanti kawan-kawan mau menambah lagi gitu ya, datanya, silakan tinggal add data gitu. Maka akan muncul lagi data yang ingin kalian kawan-kawan gunakan di sini, file upload atau apapun, mau yang Google Sheet atau apapun, appreciate itu ya, tinggal upload saja, klik lagi. Dan untuk add control juga kawan-kawan silakan gunakan ini feel-feel tool-toolsnya. Walaupun emang kawan-kawan pengen ada layout secara manual gitu ya, seperti mungkin ada ArcGIS, kayak IGIS, kayak ArcGIS Pro kayak gitu ya, atau kayak AutoCAD, kalau tinggal pakai shape di sini ada rectangle, ada circle juga sama, juga ada line, ada polyline gitu ya. Di sini ada row, kemudian di sini juga kalau kamu nambahkan image, silakan itu ya, tambahkan foto, silakan. Mungkin cukup sekian yang emang ingin saya sampaikan itu ya, karena
indeks kebahagiaan sosial ini emang patut terlihat gitu ya, karena negara itu kalau emang kebahagiaan sosialnya masih rendah, maka rakyatnya belum merasa nyaman ataupun merasa merdeka. Maka di sini pun ada namanya kebebasan itu ya, kebebasan di sini tuh ada freedom, ada personal itu ya, kebebasan personal freedom ini. Jadi pilihan orang itu bisa membebas milih apapun, dan ada akses juga gitu ya, akses juga. Sebenarnya ada banyak yang ingin saya sampaikan, namun ya cukup dulu. Nanti bisa kita tampilkan lagi terkait informasi ini gitu ya. Semoga bermanfaat. Informasi terkait indeks kebahagiaan sosial juga semoga bermanfaat dan bisa diterima gitu ya. Maka mungkin jika disimpulkan, maksudnya untuk daerah-daerah yang kebahagiaan sosialnya sangat tinggi itu berada di benua Amerika, gitu ya, benua Amerika, terus juga di sini daerah benua Australia dan benua Eropa gitu ya di sini ya, ada Eropa. Semuanya tinggi gitu ya. Dan untuk yang sedang tuh daerah Asia, Asia. Yang untuk daerah yang memang indeks kebahagiaan sosialnya rendah itu berada di Afrika gitu ya, benua Afrika. Oke, cukup sekian dari saya, Wabillahi Hidayah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan mungkin lupa saya belum perkenalan juga. Di akhir aja mungkin ya perkenalkan, nama saya Aris Sakti Alparji Permana. Saya mahasiswa di kampus Universitas Indonesia Indonesia dengan prodi Sains Informasi Geografi kelas 5A dengan NIM 2005187, di mana saya mengerjakan video ini ada ditujukan untuk mengerjakan salah satu tugas atau tugas akhir dengan di mata kuliah visualisasi dalam Sains Informasi Geografi ya, jadi visualisasi dalam SAIG. Maka ini sesuai dengan mata kuliahnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah. Terima kasih guys. Dadah. Pokok nama. Yes. Well, yes. Pokok nama ya.